Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdansah, NPM 162. Di sini saya akan menjelaskan materi dari turunan dan turunan fungsi perkalian. Kita mulai saja. Apa itu turunan fungsi? Di sini materi turunan fungsi dalam kalkulus adalah cara mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dengan kata lain, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika nilai variabel berubah sedikit. Kemudian, mempelajari turunan fungsi itu penting? Karena turunan atau derivatif membantu kita memahami perubahan dan laju perubahan dalam berbagai fenomena. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berubah secara terus-menerus: kecepatan mobil, pertumbuhan populasi, suhu, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada turunan fungsi perkalian. Turunan fungsi perkalian juga dikenal sebagai aturan produk, adalah aturan kalkulus untuk mencari turunan dari fungsi yang merupakan hasil perkalian dua fungsi, yaitu eh, P, P, Px sama dengan Fx dikali Gx. Rumus dasarnya adalah P aksen X sama dengan F aksen X dikali Gx ditambah Fx G aksen X, yang berarti turunan dari produk adalah hasil turunan fungsi pertama dikalikan fungsi kedua, ditambah dengan fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Kemudian di sini ada rumus turunan fungsi perkalian. Rumus dasarnya itu P aksen X sama dengan Fx, sama dengan F aksen X, Gx ditambah Fx, G aksen X. Penjelasannya itu F aksen X yaitu turunan dari fungsi Fx, kemudian di sini ada Gx, fungsi Gx asli, kemudian yang ketiga itu ada Fx yaitu fungsi Fx asli, yang keempat itu ada G aksen X, turunan dari fungsi Gx. Konsep dasar turunan yaitu turunan dari fungsi Fx terhadap variabel X menggambarkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika X berubah sedikit. Kemudian di sini ada definisi intuitif, yaitu F aksen X sama dengan limit H F F buka kurung X ditambah H tutup kurung dikurang Fx per H. Artinya kita mencari selisih nilai fungsi di dua titik yang sangat berdekatan, lalu melihat perbandingannya ketika jarak mendekati nol. Slide berikutnya itu makna geometris turunan. Secara geometris, turunan menggambarkan gradien garis singgung terhadap kurva. Yang pertama itu ada jika F aksen X sama lebih dari 0, maka F aksen X lebih dari 0 itu fungsi naik garis singgung miring ke atas. Jika F, kemudian jika F aksen X kurang dari 0, maka F aksen X kurang dari 0 yaitu fungsi turun menjadi garis singgung miring ke bawah. Jika F aksen X sama dengan 0, F aksen X sama dengan 0, fungsi dasar, yaitu fungsi dasar menuju bisa jadi titik maksimum atau minimum. Dan kemudian slide selanjutnya ada notasi turunan. Beberapa notasi turunan yang digunakan dalam kalkulus, yaitu yang pertama ada notasi F
X dengan keterangan turunan pertama. Kemudian notasi yang kedua itu ada dy per dx dengan keterangan laju perubahan y terhadap x. Dan yang ketiga itu ada notasinya df dfx keterangan operator diferensiasi. Kemudian yang terakhir itu notasi dengan notasi y aksen dengan keterangan bentuk singkatan dari f aksen x. Kemudian di sini ada suatu fungsi dapat diturunkan. Jadi fungsi dapat diturunkan jika satu fungsi kontinu di titik tersebut. Kemudian yang kedua ada limit turunan ada dan bernilai hingga. Contoh fungsi tidak dapat diturunkan itu fungsi dengan sudut tajam. Kemudian fungsi tak kontinu terputus. Fungsi dengan asimtot vertikal. Kemudian di sini ada aturan dasar turunan. Turunan konstanta d per dx ada kurung c sama dengan 0. Kemudian turunan identitas d per dx tanda kurung x sama dengan 1. Kemudian ada turunan pangkat d per dx tanda kurung x per x akar n x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Kemudian ada turunan jumlah perselisih f kemudian ada rumus dasar turunan. Beberapa rumus dasar turunan yang sering digunakan yaitu ada yang pertama itu bentuk fungsinya fx sama dengan c konstanta dengan turunannya f aksen x sama dengan 0. Yang kedua itu ada fx sama dengan x n dengan turunannya f aksen x sama dengan n dikali x akar n min 1. Kemudian yang ketiga itu ada fx sama dengan a akar x. Kemudian turunannya itu f aksen x sama dengan a akar x in a itu terus fx sama dengan in x. Turunan itu f aksen x sama dengan 1 per x. Kemudian ada fx sama dengan rumusan dasar turunan ini ada beberapa rumusan dasar turunan yang sering digunakan, yaitu ada lebih dari 5 ya. Kemudian di slide selanjutnya ini aplikasi turunan yang sering digunakan untuk yang pertama untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva, yang kedua mencari kecepatan sesaat dalam fisika, yang ketiga menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi atau optimum. Yang terakhir ada menentukan titik stasioner dan konkavitas grafik. Ini ada slide selanjutnya itu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ada proses turunan matematis.
dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kontangen, sekant, dan kosekant. Turunan ini digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan dari fungsi trigonometri dan sering digunakan dalam analisis sinyal, kelistrikan, atau mekanik getaran. Kemudian turunan fungsi komposisi. Turunan fungsi komposisi dihitung menggunakan aturan rantai yang menyatakan bahwa turunan fungsi komposisi f aksen f g tanda kurung x adalah hasil kali turunan fungsi luar dan turunan fungsi dalam. Rumus turunan fungsi trigonometri yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua ada jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan sec x, maka f aksen x sama dengan sec x dan tangen x. Jika fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x sama dengan cosecant x kontangen x. Jika fx sama dengan tangen tan x, maka f aksen x sama dengan sec akar 2x. Kemudian yang terakhir, jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan min kosekant akar pangkat 2x. Kemudian turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit adalah metode untuk mencari turunan atau dy per dx dari suatu persamaan yang tidak dapat dipisahkan secara eksplisit ke dalam bentuk y sama dengan fx. Teknik ini melibatkan pendiferensialan setiap suku dari kedua sisi persamaan terhadap x dengan menerapkan aturan rantai untuk setiap suku yang mengandung y. Rumus turunan fungsi implisit yaitu kadang fungsi tidak bisa diubah ke bentuk y sama dengan fx, misal x akar pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Turunkan kedua sisi terhadap x, yaitu 2x ditambah 2y 2y dx per dy sama dengan 0. Kemudian dx per dy sama dengan min dx. Kemudian di sini ada latihan soal. Untuk soal yang pertama itu soal turunan fungsi perkalian. Dengan soal y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3, kemudian 2x min 5. 2x dikurang 5. Kemudian di sini ada pembahasan soal. Jadi menggunakan aturan perkalian UF aksen sama dengan U aksen V dan UV aksen. Di sini ada misalnya U sama dengan x pangkat 2 ditambah 3 dan U aksen sama dengan 2x. Yang kedua itu ada U sama dengan 2x dikurang 5 sama dengan U aksen sama dengan 2. Maka Y aksen sama dengan 2x dan terus 2x dikurang 5 ditambah x.
X pangkat 2 ditambah 3, kemudian 2. Terus ke bawah lagi, Y aksen sama dengan 4X X kuadrat dikurang 10X ditambah 2X kuadrat ditambah 6. Yaitu hasilnya Y aksen sama dengan 6X kuadrat kurang 10X ditambah 6. Jadi jawabannya Y aksen sama dengan 6X kuadrat min 10X ditambah 6. Kemudian di sini ada latihan soal yang kedua, itu soal turunan fungsi trigonometri. Dengan soalnya itu Y sama dengan X kuadrat sin X. Dan jawaban pembahasan soal yang kedua itu ada menggunakan aturan sama seperti tadi, menggunakan aturan perkalian U V aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kita langsung di sini ada kayak tadi itu U sama dengan X kuadrat, kemudian U aksen sama dengan 2X. Yang kedua itu ada U sama dengan sin X sama dengan V sama dengan cos X. Maka Y aksen sama dengan 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Kemudian hasilnya itu Y aksen sama dengan 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Jadi jawabannya itu jawaban dari soal yang kedua itu soal dari ini ya dari kemudian jawaban dari Y sama dengan X kuadrat sin X itu jawabannya Y aksen sama dengan 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Dan di sini ada soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu soal turunan fungsi komposisi dengan soal belum diganti. Dengan soal Y sama dengan sin dan kurung 3X kuadrat. Nah, pembahasan soalnya itu di sini menggunakan aturan rantai jika Y sama dengan sin U dan U sama dengan 3X kuadrat. Maka di sini dy per dx sama dengan cos U atau du per dx. Jadi Y aksen sama dengan cos 3X kuadrat dikali 6X. Y, kemudian hasilnya itu Y aksen sama dengan 6X cos 3X kuadrat. Jadi jawabannya ini. Y aksen sama dengan 6X cos 3X kuadrat. Kemudian soal yang keempat itu soal turun fungsi implisit dengan soal X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi pembahasannya itu penyelesaiannya itu dengan menggunakan turunkan kedua sisi terhadap X. Maka jadi 2X ditambah 2Y dy per dx sama dengan 0. Kemudian selanjutnya itu 2Y dy per dx sama dengan min 2x. 2x ini pindah ke sini menjadi negatif.
Jadi hasilnya itu dy per dx sama dengan min x per y. Jadi jawabannya dy per dx sama dengan min x per y. Itu saja dari saya menjelaskan turunan dan turunan fungsi perkalian. Kurang lebihnya mohon maaf.